Sokyotu Namo Buddhaya. Adik Dharma yang berbahagia, apa kabar? Semoga ada di dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 11 dengan tema moralitas. Hadirin Dharma yang berbahagia, pada bab pertama ini kita akan membahas tentang pengertian moralitas. Yang kedua yaitu moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga yaitu penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga. Yang keempat, menjadi manusia yang bermoral. Dan yang kelima yaitu memperlakukan orang lain dengan moralitas. Hadirin Dharma yang berbahagia, sebelum materi ini kita bahas, maka marilah kita duduk dengan rileks, pejamkan mata dan bernapaslah dengan teratur, konsentrasikan pikiran pada keluar masuknya napas selama beberapa menit. Selanjutnya, lafalkan dan renungkan syair kitab Suci Dhammapada berikut ini. Harumnya bunga tak dapat melawan arah angin. Begitu pula harumnya kayu cendana, bunga tagara dan melati. Tetapi harumnya kebajikan dapat melawan arah angin. Harumnya nama orang bajik dapat menyebar ke segenap penjuru. Dhammapada syair 54. Harumnya kebajikan adalah jauh melebihi harumnya kayu cendana, bunga tagara, teratai maupun melati. Dhammapada syair 55. Adik-adik Dharma yang berbahagia, mari kita mengamati fakta di sekeliling kita. Bagaimana kondisi dari moralitas masyarakat kita pada saat ini. Kita melihat fakta yang pertama adalah fenomena kemerosotan moral manusia. Yang kedua, ucapan kasar semakin membudaya. Yang ketiga, kasus-kasus kekerasan semakin meningkat. Yang keempat, mencari nafkah dengan cara-cara yang tidak benar. Adik-adik Dharma yang berbahagia, moralitas dalam istilah Buddhis dikenal dengan istilah sila. Sila pertama kali diajarkan oleh Buddha dalam khotbah pertama. Beliau disebut dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Hal ini memberikan isyarat bahwa ajaran tentang sila begitu penting karena merupakan dasar atau fondasi dalam pengamalan ajaran Buddha. Adik-adik Dharma yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian dari moralitas. Sila mencakup semua perilaku dan sifat-sifat baik dan termasuk dalam ajaran moral dan etika agama Buddha. Menurut kosakata bahasa Pali, istilah sila mempunyai beberapa arti. Yang pertama adalah sifat, karakter, watak, kebiasaan, perilaku, kelakuan. Dalam hal ini, sila berfungsi sebagai kata sifat, misalnya perilaku baik susila, perilaku buruk dusila, perilaku kikir adana sila, watak luhur
Parisuda Sila. Yang kedua yaitu latihan moral, pelaksanaan moral, perilaku baik, etika Buddhis, dan kode moralitas. Adik Dharma yang berbahagia, selanjutnya kita akan bicarakan tentang moralitas dalam jalan mulia berunsur 8. Apa saja isinya? Yang pertama yaitu pandangan benar, yang kedua pikiran benar, yang ketiga ucapan benar, yang keempat perbuatan benar, yang kelima penghidupan benar, yang keenam usaha benar, yang ketujuh perhatian benar, dan yang kedelapan adalah konsentrasi benar. Adik Dharma yang berbahagia, lalu apa yang menjadi bagian dari kelompok sila? Yang pertama yaitu ucapan benar. Ucapan benar adalah ucapan yang tidak didasari oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ucapan yang termasuk dalam ucapan benar yaitu ucapan yang jujur dan tidak berbohong, ucapan yang mendamaikan dan tidak memecah belah atau tidak memfitnah, ucapan yang sopan atau tidak berbicara kasar, dan yang terakhir adalah ucapan yang bermanfaat atau tidak omong kosong. Yang kedua yaitu perbuatan benar. Perbuatan benar adalah perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dengan kata lain, perbuatan benar adalah perbuatan yang didasari oleh sifat kedermawanan dan cinta kasih. Perbuatan yang termasuk dalam perbuatan benar adalah di antaranya perbuatan menghargai hak hidup makhluk lain yang terwujud dalam menghindari diri dari membunuh, panatipata weramani. Yang kedua, perbuatan menghargai hak milik orang lain yang terwujud dalam menghindarkan diri dari mengambil barang yang tidak diberikan, adinadana weramani. Yang ketiga adalah perbuatan yang menghargai hubungan personal yang terwujud dalam menghindarkan diri dari perbuatan asusila, kamesu micacara weramani. Lalu selanjutnya adalah penghidupan benar. Penghidupan benar merupakan cara menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran. Apapun profesi yang dijalani seseorang dapat dijadikan sebagai penghidupan benar. Tetapi kalau profesi tersebut dijalankan dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, maka dapat menjadi penghidupan yang salah. Misalnya, seorang dokter menjalankan profesi kedokterannya dengan berlandaskan cinta kasih, belas kasih, dan sesuai dengan kode etik kedokteran, maka dokter tersebut mempraktikkan penghidupan benar. Sebaliknya, jika dokter dikuasai keserakahan dan kebencian sehingga melakukan praktik yang melanggar kode etik kedokteran, maka ia telah melakukan penghidupan yang salah. Begitu pula dengan pelajar. Seorang pelajar menjalankan tugas dan tanggung jawab serta kewajibannya dengan baik dan tekun, maka ia merupakan pelajar yang berpenghidupan benar. Sebaliknya, jika sebagai pelajar ia sering bolos, jarang mengerjakan tugas, malas belajar, dan menyontek saat ulangan, maka ia merupakan pelajar yang berpenghidupan salah. Adik Dharma yang berbahagia, di dalam Anguttara Nikaya dijelaskan bahwa ada beberapa hal jenis perdagangan
yang dinyatakan oleh Buddha yang perlu kita hindari. Di antaranya adalah kelima perdagangan ini, wahai para biku, seharusnya jangan dilakukan umat awam, yaitu memperdagangkan senjata, memperdagangkan makhluk hidup, memperdagangkan daging, memperdagangkan zat yang memabukkan, dan memperdagangkan racun. Menghindari kelima jenis perdagangan ini bukan atas dasar kebencian, melainkan atas dasar cinta kasih terhadap semua makhluk. Kelima jenis perdagangan ini perlu dihindari dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah berdagang senjata. Senjata yang dimaksud di sini adalah senjata yang fungsinya untuk membunuh, seperti pistol, senapan, dan bom. Yang kedua itu memperdagangkan makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud adalah makhluk hidup yang diperjualbelikan untuk dieksploitasi dan dibunuh, seperti hewan potong, satwa langka yang dilindungi, dan perbudakan manusia. Kemudian memperdagangkan daging. Daging yang dimaksud adalah daging hewan yang didapat dari membunuh sendiri atau menyuruh orang lain membunuhnya. Kemudian yang keempat yaitu memperdagangkan zat-zat yang memabukkan. Zat-zat yang memabukkan yang dimaksud adalah segala jenis minuman keras, termasuk narkotika dan zat-zat aditif lainnya. Orang yang berada dalam pengaruh zat-zat ini akan mengalami pelemahan kesadaran yang berdampak pada tidak terkontrolnya perbuatan, baik melalui pikiran, ucapan, maupun jasmani. Kemudian yang terakhir yaitu memperdagangkan racun. Racun yang dimaksud di sini yaitu racun yang berfungsi untuk membunuh makhluk hidup. Dalam hal ini harus dibedakan antara racun dengan obat. Racun berfungsi untuk membunuh, sedangkan obat berfungsi untuk menyembuhkan. Hadirin Dharma yang berbahagia, demikianlah pokok bahasan kita mengenai moralitas. Dan selanjutnya untuk tema moralitas terkait dengan penafsiran moralitas dalam kitab Visuddhimagga, kemudian menjadi manusia yang bermoral dan memperlakukan orang lain dengan moralitas, kita akan bahas pada materi berikutnya. Demikian materi moralitas yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat memberikan pemahaman, pembelajaran khususnya bagi adik-adik kelas 11 agama Buddha. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.